SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, itu adalah satuan pendidikan non-formal di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Kalau kita bicara tentang sejarah, sebenarnya SKB itu dulunya adalah UPT-nya pusat, ketika awal-awalnya adalah UPT-nya pusat ya. Kemudian berkembang lama setelah era reformasi, SKB akhirnya menjadi miliknya daerah, sehingga menjadi UPT-nya daerah, dalam hal ini adalah kabupaten. Kemudian pada tahun 2016 ada Permendikbud nomor 4 tahun 2016 tentang alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan. Nah, dengan adanya Permendikbud tersebut, akhirnya SKB Gunung Kidul berubah menjadi satuan pendidikan non-formal. SKB Gunung Kidul itu menjadi satuan pendidikan itu karena memang rohnya ketika ada Permendikbud dan kabupaten kota merespon dengan mengeluarkannya peraturan bupati, sehingga berubah menjadi dari tadinya UPT berubah menjadi satuan pendidikan non-formal. Program-program yang ada di SKB Gunung Kidul sebagaimana tadi saya katakan bahwa adalah satuan pendidikan non-formal, maka SKB Gunung Kidul menyelenggarakan program-program pendidikan non-formal. Sejak dari PAUD non-formal, kemudian dari pendidikan keaksaraan melalui kita Taman Bacaan dan Kafe Baca, kemudian program pendidikan kesetaraan, kita punya paket B dan paket C, kemudian ada program-program kursus pendidikan kecakapan hidup, di mana ini banyak sekali kursus-kursus yang ada di SKB Gunung Kidul. Ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Gunung Kidul untuk jenis kursus yang dikembangkan itu. Kemudian di SKB Gunung Kidul juga punya program layanan yang ada di masyarakat. Itu namanya program desa binaan. Program desa binaan yang ada di SKB Gunung Kidul itu antara lain ada satu program layanan pendidikan anak usia dini, namanya adalah kelompok bermain KB Safira, yang lokasinya ada di Kapanewon Palian. Di sana juga ada satu program kegiatan yang lain, yaitu program budidaya jahe merah. Jadi diawali dengan pelatihan budidaya jahe merah dan sekarang sudah ada kelompok usahanya begitu. Kita punya program kursus vokal dan seni musik. Kemudian yang lain kita juga punya program kursus tata boga. Kursus tata boga ini pada awalnya berusaha untuk mengolah potensi lokal yang dimiliki Gunung Kidul. Dan masih ada kursus yang lain, ada kursus barista, dan barista itu yang sekarang itu kita kembangkan, akhirnya yang menangani barista sekarang bekerja di Kafe Bacanya SKB Gunung Kidul. Nah, mereka awalnya apa? Mereka awalnya ikut kursus barista di SKB Gunung Kidul. Kemudian yang lain tata kecantikan rambut, tata rias. Tapi di Gunung Kidul yang lebih spesifik, yang menarik itu adalah tata kecantikan, tata rias pengantin itu. Produk-produk saya dulunya hanya beberapa, setelah saya di SKB dan saya padukan dengan pelatihan UMKM, saya bisa menambahkan ini produk herbal, kerupuk herbal. Itu saya belajarnya juga dari SKB, juga untuk pisang salenya juga yang tadinya hanya satu bentuk, saya bisa membuat menjadi 3 bentuk ya karena tanya-tanya sama guru-guru boga yang mengajar di SKB. Oke, untuk teman-teman semua, terutama ibu-ibu yang single parent, saya anjurkan untuk ikut sekolah di SKB karena dengan sekolah kita akan bisa mendapatkan ijazah yang lebih tinggi, dan untuk keterampilan yang kita dapat kita bisa mempunyai penghasilan yang lebih. Tahun ini SKB Gunung Kidul juga mengadakan pendidikan pelatihan keterampilan, atau mungkin bahasa akademiknya adalah life skill, yaitu ekoprint. Teknik ekoprint ini sebenarnya sekarang lagi menjamur dan kita coba kembangkan sebagai bekal pemberdayaan untuk peserta didik paket C yang paling utama. Ekoprint merupakan teknik menyerap warna dari bahan alami seperti daun, kayu maupun bunga untuk pewarnaan pada media kain atau media lainnya dengan cara
Teknik yang sedang dipraktikkan sekarang adalah teknik pounding atau teknik pukul. Untuk daun-daun yang kita gunakan, warna ungu ini kita dapatkan dari daun jati. Kalau ini dari daun, di sini disebutnya daun kecingan. Kemudian ada juga daun lanang, warnanya kuning seperti ini. Kemudian untuk daun yang panjang ini adalah daun jenitri. Sebenarnya setiap tumbuhan itu hampir semuanya bisa kita manfaatkan untuk teknik ekoprint, terutama untuk daun-daun yang memiliki karakter bergetah itu sangat bagus. Jadi seperti ini hasilnya. Pendidikan keterampilan hidup, life skill, lebih bisa memberdayakan masyarakat. Jadi ini adalah keunggulan yang tidak dimiliki oleh program-program yang lain. Ayo kita belajar di SKP Gunung Kidul. Dengan belajar di SKP Gunung Kidul, kita mendapatkan berbagai paket keterampilan yang insya Allah akan membantu mengembangkan kita semua.